Dalam konteks media sosial dan politik, buzzer adalah orang yang memanfaatkan akun media sosial miliknya guna menyebarluaskan informasi atau menggemingkan sebuah isu atau pandangan tertentu yang kerap kali menyorot, memojokkan, atau bahkan melakukan agitasi terhadap pihak tertentu. Meskipun tidak ada peraturan yang melarang secara tegas keberadaan buzzer, setiap perbuatan buzzer yang dilakukan melalui internet atau media sosial tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. Berikut ini beberapa tindakan buzzer yang berpotensi melanggar hukum jika melakukan di antaranya. Yang pertama, menyebarkan konten bermuatan melanggar kesusilaan. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Yang kedua, menyebarkan konten bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Yang ketiga, menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, jika dilanggar yang bersangkutan berpotensi dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Yang keempat, mengirimkan informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Setiap orang, termasuk buzzer, dilarang mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jika dilanggar, pelaku dipidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Yang kelima, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Setiap orang termasuk buzzer dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika dilanggar, pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Yang keenam, menyebarkan informasi pribadi pihak lain tanpa izin. Pada dasarnya, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Sehingga, buzzer tidak dibenarkan menggunakan informasi yang menyangkut data pribadi orang lain tanpa izin orang tersebut. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin, orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Yang ketujuh, menyebarkan berita bohong atau hoax yang membuat onar. Buzzer yang menyebarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dapat dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Yang kedelapan, menyebarkan kabar tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap. Bila buzzer menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun. Yang kesembilan, membuat akun palsu atau fake account. Buzzer umumnya membuat dan memakai banyak akun palsu, serta menggunakan foto orang lain sebagai foto profil pada akun palsu tersebut. Pembuatan akun palsu berpotensi dijerat pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1 UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memanipulasi informasi dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data otentik. Diancam pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau denda maksimal 12 miliar rupiah. Jerat hukum buzzer yang membuli di sosmed. Pada dasarnya, perbuatan bullying atau perundungan di dunia internet dapat dikategorikan sebagai cyberbullying.
Disarikan dari artikel Jerat Hukum Pelaku cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja. Dilakukan terus-menerus dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti, atau menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok. Cyberbullying ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi korban. Ditinjau dari perspektif psikologi, Wirdatul Anisa, seorang psikolog, menerangkan bahwa orang yang mengalami cyberbullying akan merasa gelisah, takut, tidak berdaya, malu, marah, serta mengembangkan pikiran negatif tentang diri sendiri atau lingkungan di sekitarnya, sehingga korban menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kondisi tertekan yang dialami akibat perundungan tersebut juga dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, menurunnya kualitas tidur, serta gejala sakit fisik. Hal tersebut juga berdampak ke produktivitas dan pemenuhan peran sehari-hari, prestasi akademik, atau performa kerja yang menurun, serta korban tidak dapat menjalankan fungsi sehari-harinya dengan baik. Selain itu, cyberbullying juga dapat mendorong korban untuk melukai diri, bahkan berusaha bunuh diri. Dari perspektif hukum sendiri, cyberbullying dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, bila melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, maka dapat berlaku pasal 27 ayat 3 UU ITE Yungto, pasal 45 ayat 3 UU 19/2016 sebagaimana telah disebutkan. Di sisi lain, baik para buzzer, penyedia jasa buzzer, serta klien yang memerintahkan cyberbullying, menurut pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, maka buzzer, penyedia jasa buzzer, dan klien yang memerintahkan cyberbullying dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai contoh, jika bullying dilakukan dengan mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik berisi ancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada target yang diminta oleh klien, baik buzzer, penyedia jasa buzzer, serta klien yang memerintahkan cyberbullying dapat dijerat pasal 29 UU ITE Yungto, pasal 45B UU 19/2016 Yungtis, pasal ayat 1 ke 1 KUHP,